Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi sekarang pembahasan ke yang exercise 10.7. Setelah sebelumnya kita bahas yang 10.3 dan 10.6 yang bahas tentang kapital dan revenue. Mulai exercise 10.7 dari yang pembahasan kemarin saya sampaikan, ini ada kaitan dengan depresiasi ya, penyusutan. Kaitan dengan penyusutan. Oke, yang 10.7 ini pertanyaannya adalah dari sisi pengertian atau filosofi dari depresiasi itu sendiri. Yang A, apakah yang dimaksud dengan catatkan $3.175.000 dalam akun equipment itu adalah biaya penggantian atas peralatan atau replacement cost? Sementara yang B, apakah nilai sebesar $2.683.000 dicatat dalam kontrak akun itu merupakan dana cadangan untuk mengganti peralatan? Jawabannya adalah bahwa dari konsep awal depresiasi itu sendiri bukanlah cadangannya. Jadi yang untuk huruf A, nilai 3.175.000 itu bukanlah biaya penggantian atas equipment. Tapi ini adalah cost, itu harga peroleh. Harga pada saat dibeli 175.000. Harga penggantiannya bisa jadi sama, bisa jadi lebih tinggi, atau mungkin malah lebih rendah. Tergantung harga pasaran saat ini. Nah, kemudian nilai yang berikutnya 2.683.000 itu juga bukan pengisian untuk biaya penggantian peralatan. Itu adalah nilai dari akumulasi penyusutan yang dibebankan pada itu, catat sebagai kontrak akun. Ini merupakan akumulasi, yang artinya penjumlahan dari biaya penyusutan dari tanggal pembelian, tanggal mulai dipakai sampai dengan tanggal pelaporan neraca. Pembebanan biaya penyusutan ini sama sekali tidak terkait perkiraan kas ataupun masih dana kas, tapi lebih merupakan distribusi atas biaya perolehan dari equipment sepanjang masa manfaat fixed asset yang bersangkutan. Jadi ini lebih dalam menjalankan konsep matching konsep ya. Jadi mendistribusikan harga perolehan equipment dalam seluruh panjang masa manfaat ekonominya. Kemudian untuk yang 10.9 ini pertanyaan tentang depresiasi yang paling sederhana, straight line depreciation. Kita lihat di sini cost-nya 93.750 dan perkiraan nilai sisa atau residual value-nya adalah 10.000. Sementara perkirakan masa manfaatnya sampai dengan 25 tahun. Berapakah nilai penyusutan tahunan yang dihitung oleh Strata? Jadi caranya cukup simpel, yaitu tinggal teman-teman kurangkan harga perolehan 93.750 dengan nilai residunya, kemudian dibagi dengan estimasi masa manfaat. Jadi cukup simpel, hanya 93.750 dikurangi 10.000 yang ketemu 8.250, kemudian dibagi dengan 25. Kamu per tahunnya adalah 3.350. Lakukan sepanjang tahun sampai dengan periode terakhir sampai tahun ke-25. Simpel ya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan sampai di sini. Nah, untuk yang 10.11 ini masih penghitungan depresiasi. Cuman di sini depresiasinya sudah menggunakan metode yang units of production. Nah, unit of production ini dasarnya adalah yang digunakan ataupun unit yang dioperasikan, artinya jam pakainya, lebih gampangnya jam pakainya selama tahun tersebut. Dari data ini saldo detailnya, saldo akhir ada 250.900, kemudian saldo akumulasi depresiasi adalah 8.200 dengan rincian kemana di tabel. Pertanyaan yang A ini diminta untuk menentukan tarif penyusutan per mil penggunaan, dan kemudian berapa sih jumlah yang
ditambahkan atau dikreditkan dalam akumulasi depresiasi untuk masing-masing subsidiary account ya. Ini buku besar masing-masing, karena di sini ada truknya ada 4, jadi untuk masing-masingnya berapa untuk periode tahun yang berjalan. Pertanyaan B, dari hitungan A kemudian dibuat jurnal penyusutannya. Untuk diingat, jurnal penyusutan ini dicatat pada saat akhir tahun teman-teman. Jadi dia bagian dari jurnal penyusutan perusahaan, jadi dibuat hanya di akhir tahun saja. Huruf A kita hitung untuk masing-masing truknya ya, nomor 1, 2, dan 3 dan 4. Dengan tabel yang mirip, kita hitung dulu depreciation rate-nya atau tarifnya dengan cara mengurangi cost dengan residual value, kemudian dibagi dengan masa manfaat, yaitu tabel kolom B dikurangi kolom D, hasilnya dibagi dengan kolom D. Dengan cara yang sama, kita hitung dari cara truk nomor 1 sama dengan truk nomor 4. Temu rate-nya untuk masing-masing per mil adalah $0,29, sementara yang truk 2 0,21 dan seterusnya sampai truk. Kolom yang berikutnya, ini adalah data yang ada di soal. Berapa jauh truk dioperasikan, berapa mil dioperasikan, truk 1 23.000 dan seterusnya sampai 4. Jumlah yang dicatatkan untuk menambah akumulasi penyusutan atau dikreditkan pada akumulasi penyusutan untuk tahun itu, dan dikalikan saja dari tarif untuk masing-masing truk dikalikan dengan berapa jauh truk itu digunakan. Masih dikalikan. Cuman ada catatan sedikit di sini untuk yang truk nomor 2. Nomor 2, kenapa di sini 3.000? Sementara kalau dikalikan 0,21 dikalikan 25.000, ini hasilnya adalah 5.250. Kita lihat di sini data untuk truk nomor 2, estimated residual value-nya itu adalah 9.900. Harga perolehnya 72.900. Dari soal kita tahu bahwa saldo akumulasi depresiasi sampai dengan awal tahun tersebut adalah 60.000. Artinya nilai buku pada tahun itu untuk yang terdua adalah 72.900 dikurangi 60.000, 12.900. 12.900 itu di awal tahun. Akhir tahun, karena ini ketahui estimated residual value-nya 9.900, dia harus estimated residual value-nya 9.900 atau book value-nya sama dengan estimated residual value, menjadi 9.900. Agar menjadi akumulasi depresiasinya di akhir tahun harusnya maksimal adalah 63.000. Dari mana 63.000? Yaitu cost-nya perolehan 72.900 dikurangi dengan residual value 9.900. 72 kurangi 9,9 hasilnya 63. Agar saldo akumulasinya menjadi 63.000, maksimum penyusutan yang bisa dikreditkan untuk tahun itu hanya sebesar 3.000, yaitu 63.000 akumulasi akumulasi target akhir tahun dikurangi dengan akumulasi penyusutan di awal tahun. Kalau misalnya kita paksakan penyusutan tahun itu 5.250, akibatnya akumulasi depresiasi di tahun itu tidak lagi 63.000, tetapi 65.250. Kalau misalnya saldo akhir akumulasi penyusutannya 65.250, ini nanti residual value-nya, jadi kita lihat 72.900 dikurangi 65.250, hasilnya tinggal 7.000-an ya. Jadi itu lebih kecil dari estimated residual value. Tidak pas. Hanya harus kita sesuaikan maksimal penyusutan tahun itu adalah 3.000. Itu makanya beda. Kemudian di total untuk depresiasi tahun itu adalah 1.300. Ini yang kemudian dicatat
untuk mengkredit ke akumulasi depresiasi. Debitnya apa? Debitnya adalah depreciation expense. Itu yang soal nomor huruf B. Kita lanjut ya. Untuk yang bahasan nomor 10-12, ini kita diminta membandingkan antara yang straight line dan double declining. Untuk yang straight line, ini karena dan double declining ini kebetulan visual tidak asumsinya tidak memiliki residual value ya. Untuk yang tahun pertama, untuk yang straight line, ini karena sepanjang tahun sama, jadi mau tahun pertama sampai dengan tahun terakhir depresiasinya sama terus ya, jadi cukup dihitung sekali bisa kepake untuk seterusnya. Tahun pertama kita hitung dulu, sebenarnya caranya adalah kita hitung depreciation rate-nya atau tarif depresiasinya. Caranya depreciation rate adalah 100% dibagi estimated useful life, 100% dibagi 20 yaitu 5%. Penyusunan per tahunnya cost dikurangi residual value dibagi dengan depreciation expense per tahunnya tinggal mengalihkan rate-nya, tarifnya dikalikan cost dikurangi residual value, karena residual value-nya 0. Atau kalau mau langsung itu depreciation expense per year, cost dikurangi residual value dikalikan estimated useful life. Cost-nya 5.000 dikalikan 5% ketemu 3750 atau 75.000 dibagi 20. Tahun kedua sama karena namanya straight line. Kita lihat sekarang yang double declining. Double declining langkah pertamanya adalah menghitung rate-nya. Kan tadi rate untuk straight line sudah tahu. Rate untuk yang double declining itu 3 dikalikan 2. Itu 2 kali 100% 10%. Untuk yang tahun pertama simple karena book value-nya sama dengan cost-nya, yaitu tinggal 10% dikalikan 5.000 ketemu 7.500. Tahun kedua kita pakai rate yang sama 10%, tapi tidak lagi dikalikan 75, tapi dikalikan book value akhir tahun pertama, yaitu 75.000 dikurangi 7.500. 7.500 ini asalnya dari penyusutan tahun pertama. Jadi ini adalah book value di tahun kedua. Nilainya adalah 10% dikalikan 75.000 dikurangi 7.500 ketemu 6.750. Oke. Sekarang yang exercise 10-15. 10-15 ini sebenarnya bahasan untuk bagaimana kalau ada perubahan estimasi yang sebenarnya sering terjadi ya. Jadi di sini ada perubahan di tahun ke-21. Untuk memudahkan, metode yang dipakai adalah straight line. Awalnya usia manfaatnya 36. Kalau sudah didepresiasikan selama 20 tahun, seharusnya di tahun 21 tinggal 16 tahun ya, tapi ini masih 20 tahun dan residual value-nya juga berubah dari awalnya 420 dengan 300.000. Yang A ini sebenarnya simple ya kayak tadi, karena dia straight line, tinggal cost dikurangi residual value dibagi dengan estimated useful life awal sebelum ada perubahan. Jadi 1.050.000 cost-nya dikurangi 420, ini residual value dibagi 36. 630.000 dibagi 36. Tahunnya adalah 17.500. Untuk yang pertanyaan B, ini sih nilai buku di tahun ke-20. 10 kali 12.400 ketemu 350.000. Nilai bukunya cost dikurangi akumulasi depresiasi 700. Perubahan estimasi di tahun awal tahun 2021. Sama, anggap aja ini beli aset baru dari awal. Jadi kita lihat cost-nya ini adalah book value terakhir, residual value-nya residual value setelah perubahan. Estimated useful life ini adalah yang menjadi cost adalah book value ini yang huruf B. Jadi 700.000 dikurangi 300.000. Ini yang baru ya. Ini dibagi kamu 20. Oke, sementara sampai di situ dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Mudah-mudahan cukup jelas atau enggak kecepatan. Terima kasih.